Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN. Purbaya klaim kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kembali aliran kredit. Keputusan ini terungkap pada saat rapat Komisi 11 DPR dengan Kementerian Keuangan pada Rabu siang. Menkyu Purbaya mengungkap dana sebesar 200 triliun rupiah ini berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dari Bank Indonesia. Purbaya bilang langkah memindahkan dana pemerintah 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan telah disetujui Presiden Prabowo. Yang selama ini ada di Bank Sentral kebanyakan ada 430 triliun saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Jadi saya nggak ada apa-apa jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu nggak ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi. Dalam rapat kerja Rabu kemarin, Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar Muhammad Misbakun minta Menkyu dapat menjawab keinginan Presiden agar Indonesia tak lagi defisit anggaran. Sebelumnya Presiden Prabowo menargetkan tak ada defisit APBN pada 2027 hingga 2028. DPR pun minta strategi Menkyu bisa redam keresahan publik yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan ini. Desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak? Mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah itu? Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu Presiden. Mungkinkah dengan cara kebijakan Menkyu ini mengguyur dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke perbankan? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra Muhammad Haikal. Selamat malam Mas Haikal. Selamat malam. Dan ada juga hadir di ruangan Zoom Direktur Eksekutif Center on Reform Economics atau CORE dengan Mas Faisal. Selamat malam Mas Faisal. Selamat malam Mbak Putri. Iya, saya mau nanya ke Mas Haikal dulu. Mas Haikal, jadi kemarin pada saat rapat kerja bersama Menkyu yang baru Pak Purbaya, ini mengagetkan nggak sih baru dilantik kemudian ada kebijakan langsung ini mau mengucurkan 200 triliun rupiah untuk perekonomian biar nggak kering? Ya, kita sebetulnya senang juga karena memang yang ditunggu dari menteri baru ini kan langkah awalnya seperti apa. Kalau menurut saya ini kan mungkin benar-benar perkenalan dan langsung dia ambil action sebagai tanggapan atau reaksi untuk segera mewujudkan apa yang pesan-pesan disampaikan oleh Presiden. Dan itu kan yang juga ditanyakan oleh DPR adalah bagaimana Anda akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, langkah pertama adalah untuk menyelesaikan masalah yang dianggap menjadi masalah utama ekonomi kita saat ini adalah ekonomi kita ini kering. Uang kurang liquid di dalam perekonomian kita. Sehingga ya kalau kering ya tentu harus dibasahin. Nah, makanya dia langsung mau basahin dengan 200 triliun. Jumlahnya nggak main-main loh 200T ini Mas. 200 triliun cukup besar dan ini sekarang yang tadinya ada di Bank Indonesia sekarang dia paksa himbara kita untuk benar-benar bekerja menyalurkan ini kepada sektor real. Nah jadi kalau menurut Pak Menkyu kemarin dalam rapat sebenarnya 200 triliun rupiah ini kan akan dikucurkan ke bank BUMN ya Mas. Nah itu untuk siapa, kemudian kapan mulainya, berapa banyak masing-masing bank ini? Justru kemarin beliau langsung lirik kepada wakil menterinya, sudah dilakukan belum? Nah dijawab sedang dalam proses. Nah dalam prosesnya seperti apa itu kan sebetulnya mungkin itu bebannya ada di Dirjen Perbendaraan karena dia yang mengatur penempatan uang. Nah prosesnya itu kan agak teknis ya, bahwa itu di dalam penempatan uang itu juga harus ada negosiasi beban bunganya dan seterusnya.
Nah, itu kan kalau dipindahin ini, bank-bank ini kan juga harus langsung kesanggupan menyerap dan kemudian melemparnya lagi untuk diserap ke dunia usaha. Kalau sepengetahuan saya ini kan mereka juga sebetulnya pastinya akan membutuhkan waktu juga untuk bisa menyalurkannya. Nah, ini ya tantangan yang cukup lumayan berat lah terhadap Bank Himbara. Berapa akan dibaginya itu mungkin akan dinegosiasi satu persatu, tapi 200 triliun untuk diserap dalam waktu yang relatif singkat juga tantangan dengan tersendiri tuh. Oke, nanti kita akan ke sana ke tantangannya, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal, sebenarnya ini realistis nggak sih? Oke, maksudnya bukan realistis atau tidak, sebenarnya besarnya besar banget atau kemudian nanti dapat dipertanggungjawabkan apa enggak Menkyu yang akan mengucurkan 200 triliun rupiah ke Bank BUMN agar perekonomian kita ini nggak kering lagi nih? Ya, yang jelas memang harus ada aturan main untuk bisa membuat itu berjalan dan efektif begitu ya. Karena begini, 200 triliun yang tadinya ada di BI ya, separuhnya ada di BI, kemudian ditaruh ke Himbara, harapannya kan ini nanti disalurkan ke sektor real melalui kredit, dan kreditnya yang diharapkan juga kredit yang produktif ya, bukan hanya konsumsi tentu saja. Nah, untuk memastikan itu terjadi, harus ada aturan main bahwa memang perbankan ini betul-betul nanti setelah dapat uangnya itu tadi 200 triliun itu betul-betul di semaksimal mungkin itu didorong untuk disalurkan ke sektor real, bukan kemudian disalurkan lagi dengan membeli SBN, membeli SBI yang lebih safe bagi perbankan ya, dan juga lebih rendah risikonya, kan itu yang selama ini terjadi ya. Jadi itu permainan nanti di dalam aturan mainnya, dan gampang saja menurut saya bagi bank untuk kemudian kalau dia tidak memang nanti 200 T-nya tidak disimpan ke SBN atau SBI, dia bisa pakai uang yang lain kan. Ini kan sebetulnya buat bank itu gampang saja. Tapi nah itu untuk memastikan bahwa betul-betul itu nanti disalurkan ke sektor real, itu satu ya. Yang kedua ya, catatan ini menurut saya untuk supaya efektif itu disalurkan ke sektor real. Nah, melihat juga selama ini masalahnya dalam penyaluran kredit seperti apa. Nah, yaitu adalah masalahnya adalah di permintaan, demand domestiknya. Jadi mungkin dari sisi supply ada uang untuk disalurkan kredit yang kepada sektor real, tapi yang minta banyak atau tidak. Nah, selama ini dan kemudian digunakan untuk apa itu juga masih menjadi tanda tanya juga dong ya, Mas ya? Digunakan untuk apa juga ya, tapi ini saya selesaikan dulu yang permintaan UMKM terutama untuk kredit ini banyak terhambat karena mereka khawatir karena permintaan lemah. Jadi kalaupun mereka dapat kredit dari perbankan, kalau kemudian usahanya ini tidak bisa jalan dengan baik karena permintaan yang lemah, maka ini juga akan meningkatkan nanti risiko kredit. Nah, itu yang membuat animo atau keinginan ya untuk meminjam di bank itu juga berkurang. Nah, jadi ada kebijakan yang juga harusnya lewat fiskal untuk mengatrol dari sisi demand, itu dia. Baru kemudian nanti juga mau disalurkan ke sektor mana nih prioritasnya, itu yang tadi ditanyakan Mbak Audrey. Oke, kita tahan dulu sampai di sana. Saya mau nanya, kalau gitu yang tadi dipertanyakan juga sama Mas Faisal sebenarnya, Mas Haikal. Ini pada saat kita sudah ada nih uangnya, tinggal disalurkan bagi yang mau meminjam untuk kredit usaha. Pertanyaannya, ada yang beli apa nggak? Kalau misalnya kurang yang beli, bagaimana juga untuk membalikan modal yang sudah dipinjamkan ke bank ini? Jadi memang benar yang disampaikan Mas Faisal itu, kalau ini kan harus ada penyerapannya. Nah, penyerapan itu kan sebetulnya kalau kita mau lebih jauh lagi, sebetulnya ada kebijakan-kebijakan yang masih dikendalikan juga sama pemerintah. Sebetulnya kayak kita kalau mau konsisten nih, belanja APBN kita fokuskan belanja dari UMKM. Nah, itu sendiri bisa menciptakan demand yang cukup kuat, karena kita belanja ini kan APBN kita ini kira-kira 3.800 triliun. Di dalam situ ada belanja yang cukup besar. Kita mau belanja itu kan yang komponen belanja gaji dan pegawainya itu paling separohnya. Terus ada yang belanja modal, belanja barang, itu sebetulnya banyak komponennya yang selama ini kita melakukan via impor. Itu bisa kita prioritaskan buat UMKM. Nah, itu bisa menciptakan demand terhadap kebutuhan kredit ini. Nah, kalau itu kita mau agak konsisten, memang harus melibatkan interdebt juga. Nah, tapi ini kan sebagai langkah awal tentu kita harus support, karena ini yang akan membuka lapangan pekerjaan yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan kekeringan daya beli
dan membasahi kekeringan ekonomi dan meningkatkan daya beli yang sekarang menjadi keluhan masyarakat secara umum. Nah kalau gitu pertanyaannya, dengan pengucuran 200 triliun ini ke Bank BUMN, apakah ini memang hanya untuk meredam dari keresahan masyarakat belakangan ini, atau memang benar-benar ini merupakan pil yang kemudian bisa membuat efek panjang supaya membuat ekonomi kita jauh lebih baik ke depannya? Kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Kopi Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat pannya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe, no worries. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto mati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialicious. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat pannya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe, no worries. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Kopi Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat pannya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe, no worries. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Di tengah gempuran berbagai arus informasi, pastikan Anda bersama arus utama untuk referensi yang tepat dalam mengambil langkah. Ikuti Berita Utama setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Yang didukung oleh Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam saudara, sebuah mobil box terbakar di ruas tol Dupak arah Banyu Urip, Surabaya, Jawa Timur. Mobil bermuatan makanan ini terbakar setelah terguling dan terseret beberapa meter hingga muncul percikan api. Mobil terguling diduga hendak menghindari kendaraan lain. 6 unit mobil pemadam kebakaran kota Surabaya diterjunkan untuk memadamkan api. Imbas kejadian ini, arus lalu lintas di jalan tol sempat tersendat. Woi, bantu menggano itu loh, Wil. Alhamdulillah, Bob sudah bisa kami buka. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetap di Kompas TV.
Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana 200 triliun rupiah dimasukkan ke sistem perbankan pada hari ini. Ada 3 bank yang mendapatkan dana lebih dari 50 triliun dan 1 bank menerima dana 10 triliun rupiah. Siang ini sudah disalurkan ya? Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di mana disebutnya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Waduh, itu cepat banget ya Mas Haikal dan juga Mas Faisal. Tapi kalau yang dilihatnya sendiri Mas Faisal, ini sebenarnya sebuah gebrakan yang sebenarnya dianggap orang kan Pak Menkyu yang baru ini kan dikenal kemudian juga gayanya yang cepat begitu ya, koboi begitu ya. Nah, apakah ini sebenarnya benar-benar ingin meredam karena keresahan masyarakat begitu, atau memang ingin jangka panjangnya nih karena memang ada kerinduan untuk tadi di tengah ekonomi yang kering ingin membasahi begitu dalam waktu jangka panjangnya? Ya. Saya juga sebetulnya mengapresiasi, ini kan memang satu gebrakan ya bagi Menteri Keuangan yang baru ya, dan satu pendekatan yang fresh menurut saya yang memang harus dicoba untuk kita mendorong perekonomian. Dan juga, tapi jangan lupa nih, bukan hanya mendorong growth loh ya, karena kalau kita memperhatikan apa yang menjadi keresahan masyarakat kemarin yang berujung pada demonstrasi, itu adalah masalah keadilan, distribusi dari ekonominya. Nah, jadi satu hal yang harus diperhatikan lagi yang agak luput saya pikir di sini, menyalurkan dana ke perbankan itu tidak cukup ya untuk memastikan distribusi pendapatan atau distribusi dari sisi ekonomi. Mungkin nanti bisa growth naik ya, karena ada kalau katakanlah nanti kreditnya memang betul-betul tersalur. Nah, tapi bagaimana memastikan bahwa yang banyak menikmati itu adalah bukan hanya kalangan atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah. Nah, ini harus diimbangi juga saya pikir dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang lain, realokasi. Nah, satu poin tadi yang disampaikan oleh Mas Haikal juga kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, itu saya pikir poin yang sangat bagus ya, 3.000 triliun potensi daripada APBN kita. Nah, itu selama ini kalau sebetulnya itu dimanfaatkan secara maksimal untuk membeli barang dan jasa yang ada di domestik, nah ini akan sangat bagus sekali untuk juga menggerakkan ekonomi dari sisi demand tadi. Kalau tadi kan dari sisi supply-nya. Nah, jadi nyambung nanti ada matching. Okay. Nah, hanya saja tentu saja aturan main ya. Kalau ini selama ini kan kenapa juga banyak mengimpor tidak membeli produk dalam negeri, ada permasalahan price ya di situ. Nah, jadi aturan dalam pengadaan barang dan jasa juga harus dilihat ya, karena apalagi dalam situasi efisiensi. Nah, kalau efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah institusi, nah, otomatis kan dalam pengadaan juga mencari yang paling murah. Nah, ini bagaimana mengatasi masalah untuk bagaimana memprioritaskan produk dalam negeri gitu. Okay. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan karena menjawab permasalahan keresahan masyarakat kemarin adalah sebetulnya dari sisi ketimpangan gitu. Nah, untuk menjawabnya gimana tuh Mas Haikal? Ya, memang kebetulan juga tadi kemarin kita lagi ngebahas di rapat internal, memang kita juga lagi mengkaji lagi undang-undang yang kita usulkan untuk masuk prolegnas. Salah satunya juga memang undang-undang pengadaan barang dan jasa juga lagi kita lirik untuk kita bahas. Tapi secara umum memang kita harus pikirkan
kita dukung apa yang menjadi pemikiran Pak Menteri Keuangan baru. Dia ingin menyalakan dua mesin. Dua mesin itu apa? Dua mesin itu adalah satu, kebijakan fiskalnya harus matching dengan kebijakan moneter, itu satu. Yang kedua adalah yang hidup harus pemerintah dan swasta, gitu kan. Nah ini yang tadi juga saya rasa harus dimatchingkan seperti yang disampaikan Mas Faisal itu, bahwa kalau semua mesin kita nyalain, dan ini kan disampaikan beliau di dalam rapat dengan DPR juga, kalau semua mesin bisa dinyalain, ini dia mencontohkan waktu zaman Pak SBY itu ekonomi bisa beberapa kali, 4 kali kalau nggak salah, bisa tembus di atas 6%. Padahal peran pemerintah dalam membangun nggak terlalu besar, itu tapi dia pastikan money supply-nya tumbuh sehingga perekonomian itu selalu cukup liquid. Nah, permasalahan yang dia lihat sekarang itu adalah perekonomiannya kering. Jadi, walaupun pemerintah mau push dengan belanja, tapi private sektornya itu mengalami kekeringan, konsumennya mengalami kekeringan, akhirnya pertumbuhannya selalu tertahan. Nah, jadi di saat perekonomian likuiditasnya cukup, sebetulnya pemerintah kerjanya jadi jauh lebih ringan. Nah, apalagi kalau kita kombinasikan pemerintahnya kerja keras, sektor swastanya cukup liquid, apalagi kita campur dengan kebijakan seperti kita prioritaskan beli dari UMKM dalam negeri, rasanya pertumbuhan yang agak tinggi bisa kita capai dengan relatif lebih mudah. Oke, tapi kan juga banyak juga yang mengingatkan hati-hati akan resikonya, besar begitu Mas. Tapi balik lagi ketika misalnya tadi, oke dananya sudah ada, sudah tadi Pak Menkyu bilang sudah didistribusikan ke bank-bank, tinggal kemudian siapa yang mau meminjam, nah itu pada saat uangnya sudah ada, ketika sudah ada yang mau minjam juga, tapi pergerakan dari kemampuan membayarnya sendiri atau membeli daya belinya sendiri masyarakat yang perlu juga ditanda-tanya, itu kan bukannya menjadi catatan juga Mas? Nah itu maksud saya kan tadi daya beli ini kan munculnya kalau dari masyarakat ini punya pekerjaan, baru dia bisa punya penghasilan, baru dia bisa membeli kan. Nah pekerjaan ini kan tentu kalau memang lagi banyak order, nah banyak order ini kan kayak tadi, kalau memang kita ngebiasain apa-apa selalu kita fokuskan barang impor karena dia lebih murah, nah itu kan sebenarnya kebijakan kita sendiri. Nah itu juga kemarin sempat diungkit oleh beliau, banyak sekali kita sering ngeblame kondisi luar negeri, padahal Indonesian economy itu sangat berat kepada domestic demand dan domestic consumption. Nah itu kan sebenarnya barang yang kita kendalikan sendiri, dan kebijakannya itu sebetulnya ada di tangan kita. Nah jadi kita sebetulnya juga jangan terjebak untuk tidak mengurusi dan tidak mengatur perekonomian untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu kan harus perekonomian ini kan pekerjaan kita bersama, bukan kerjaan satu orang. Kita salah juga kalau kita cuman kita karena ada Pak Purbaya, sekarang dia akan menyelesaikan. Ini jadi kerja semuanya keras harus bergerak kita bersama gitu kan. Nah, tapi ini kan semangatnya udah ada nih. Beliau mau dorong untuk ekonominya bisa bergerak, dia mau mengguyur, nah darahnya ada nih. Badan kita kalau banyak darahnya kan semua organnya mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Oke, Mas Faisal, ini mungkin bagi yang menonton gitu Mas Faisal, sebenarnya sesederhana ini nggak ketika ada uang 200 triliun rupiah, sudah dibagikan ke 6 bank BUMN, lalu kemudian ketika saya misalnya mau meminjamkan uang ke bank BUMN untuk berusaha, kemudian akan semuanya dipermudah karena dengan alasan tadi uangnya sudah ada, dan alasan saya untuk membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan, sehingga itu dipermudah. Sesederhana itu nggak Mas? Ya tentu saja memang tidak sederhana. Itulah tadi makanya perlu ada kebijakan-kebijakan ikutan yang mensupport itu. Tadi poin-poin sebelumnya kan sudah disampaikan bagaimana supaya demand-nya kuat, supaya juga ada permintaan terhadap kredit yang lebih besar ya. Lalu juga bagaimana menyalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, inilah makanya pentingnya juga menurut saya bukan hanya sinkron antara kebijakan fiskal dan moneter, tapi juga kebijakan fiskal dengan sektor realnya. Nah, ini disinilah fungsi mendistribusikan itu tadi yang 200 triliun ataupun berapa triliun pun nanti gitu ya, kepada sektor-sektor yang betul-betul bisa mengangkat demand, terutama yang kalangan menengah ke bawah, UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang paling cocok dengan kelas menengah ke bawah ini. Sektor-sektor kan seperti apa sih Mas? Pilihan sektor real. Contohnya? Kalau padat karya jelas kita lihat satu, misalkan ada pertanian. Pertanian itu sangat-sangat paling dekat dengan kalangan bawah dan juga menengah. Nah, di antara
perdagangan juga sama. Jadi perdagangan itu terutama yang UMKM itu kan sebagian besar sebetulnya usaha mikro dan kecil kita itu kan dia di sektor perdagangan gitu ya. Nah itu adalah sektor yang bergerak karena ada sektor tradable-nya. Tradable itu adalah pertanian, industri manufaktur, nah satu lagi sebetulnya pertambangan. Nah tapi pertambangan ini kan skillnya spesifik ya. Nah jadi saya bilang pertanian, industri manufaktur terutama industri kecil ya, industri kecil menengah. Nanti perdagangan kecilnya juga ikut bergerak gitu dengan itu dan juga sektor jasanya. Nah, jadi jangan lupa, saya pikir dalam menggerakkan sektor real, sektor-sektor yang tradable mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan sampai kepada industri kecil yang ada di Indonesia yang semestinya itu dia lebih gampang bergerak kalau dia dimitrakan dengan industri yang lebih besar. Nah, itu kan semuanya strateginya di strategi di sektor real itu. Di tingkat kementerian teknis. Nah, jadi itu yang harus dilengkapi menurut saya, supaya yang diharapkan tadi betul-betul ada lapangan kerjaan yang lebih banyak tercipta, kemudian ketimpangan itu bisa dipersempit. Nah, ini yang bisa menjawab, bukan memang banyak kebijakan ikutan di luar tadi pengucuran dana 200 triliun ke Himbara. Oke, kalau gitu pengawasannya gimana Mas? Menurut Mas Haikal sendiri di Komisi 11, karena kan 200T itu besar jumlahnya dan setengahnya Mas ya dari dana yang ada di Bank Indonesia begitu ya? Ya itu bukan hampir setengah dari uang pemerintah yang disimpan di situ. Itu kan sebetulnya kayak uang saldo terus. Kayak kita kan punya uang di bank ini kan nggak pernah mau habis. Kalau habis kan kita nggak bisa bayar apa-apa. Nah, cuman daripada dia ngendap di situ. Tapi itu termasuk dana darurat nggak sih Mas? Ya itu kasnya negara. Itu kasnya negara yang ada di situ. Nah, apa namanya kan sebenarnya sama aja. Bank Indonesia ini kan bank juga. Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Himbara lainnya kan bank semua. Cuman bedanya kalau ditaruh di Bank Indonesia, dia nggak memberikan kepada sektor real. Nah, kalau ditaruh di bank Bank Umum Nasional, Bank Himbara ini kan Bank Umum Nasional, dia bisa langsung menyalurkannya kepada kredit yang real sektor. Nah, yang harus dijaga adalah kan seperti tadi disampaikan, jangan dia terus kemudian beli instrumen-instrumen yang akhirnya duitnya cuman ngendap lagi. Kalau dia misalnya dibelikan SBN atau SRBI, nah itu yang harus dijaga. Karena kalau dia masuk lagi, itu kan duit-duit santai itu. Dia misalnya taruh di SRBI dapat bunga di atas berapapun. Artinya nggak ngucur ke rakyat. Itu nggak ngucur ke rakyat, dia nggak menggerakkan perekonomian. Nah itu pengawasannya? Pengawasannya satu yang menempatkan aja ini kan sudah memberikan pengaturan. Anda ini kita taruh di sini nggak boleh taruh situ. Nah nanti itu mekanismenya bisa lewat kita titipkan ke OJK ataupun ke BI. Pak Purbaya sendiri ini dulu ketua LPS yang kerjanya mengawasi semua rekening yang ada di situ. Jadi kan dia cukup paham lah dengan apa mekanisme yang bisa dipakai. Tapi intinya kita awasin bersama-sama lah bahwa itu jangan sampai uang ini udah kita pindahkan terus kembali, karena itu penyakit yang dia identifikasikan dari awal bahwa uang negara ini cuma muter-muter dan akhirnya balik lagi di BI terus. Karena itulah tercipta kekeringan yang selama ini menurut dia menjadi dasar kenapa akhirnya muncullah tagline Indonesia gelap itu gitu kan. Kalau gitu Mas Faisal sendiri bagaimana menurut Anda sendiri tadi untuk pengawasannya supaya tadi ketika uangnya sudah digelontorkan ini tidak mandek untuk membeli seperti SBN dan lain sebagainya. Artinya benar-benar dikucurkan untuk rakyat yang membutuhkan, yang mau berusaha. Ya itulah tadi yang semestinya memang satu dari sisi aturan mainnya harus cukup detail. Yang kedua adalah dari sisi monitoring dan supervisi ya. Jadi mengawasi implementasinya kalau kemudian ada penyelewengan atau indikasi kemudian di luar daripada yang ditargetkan, ini bisa kemudian ada langkah-langkah yang kemudian bisa menguruskan. Nah itu semua nanti semestinya harus ada mekanisme lebih lanjut ya, dan juga kebijakan-kebijakan turunan ya untuk memastikan bahwa itu betul-betul efektif nanti di lapangan. Kalau gitu singkat aja Mas Haikal, kalau kemarin dari rapat itu bersama dengan Pak Menkyu ada bilang nggak Pak Menkyu misalnya maksimal untuk pengucurannya realisasinya berapa bulan sampai akhir tahun kah atau gimana, ada tenggat waktu yang belum ada disampaikan secara khusus, dan saya rasa ini juga merupakan tantangan tersendiri untuk para direksi bank. Tapi kan ya saya rasa mereka ini kan setiap bank ini punya marketnya masing-masing dan punya ekosistemnya masing-masing.
mereka tahu komunitas mana yang layak dikucurkan atau mana yang lagi perlu dikucurkan. Mudah-mudahan mereka bisa menyalurkan cepat dan kita juga akan mitra daripada perbankan nasional. Nanti kita juga akan turut, DPR akan turut memonitor kepada mereka dan evaluasi supaya mereka juga segera menyalurkan, karena nggak guna juga kalau ditaruh buat mereka. Tanpa kita monitor pun mereka ini terbebani. Karena mereka harus bayar cost daripada uang ini. Ini kan ada cost of money-nya nih. Bunganya maksudnya? Bunganya. Oh, Dia harus bayar bunga kepada Kementerian Keuangan ini. Ini bukan duit gratis juga. Jadi mereka kan bisnisnya, fungsi intermediasi mereka ini harus jalan. Mereka harus menyalurkan ini, kalau nggak ini jadi beban buat mereka, ini cost. Dan juga jangan diselewengkan begitu ya? Dia sih rasanya nggak akan menyelewengkan, tapi dia justru harus mencari return terhadap ini, kalau nggak ini cuma mengurangi marginnya perbankan. Nanti tanti mereka berkurang lagi. Sudah kita tangkap kalau gitu. Terima kasih Mas Eka untuk penjelasannya, Mas Faisal juga. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi dari kekejaman Israel semakin brutal. Serangan udara menghancurkan sebuah bangunan kamp pengungsi Sati di Gaza.